Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, menerima kunjungan silaturahmi sejumlah alumni Sekolah Menengah Atas atau SMA 3 Jakarta di kediamannya berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, dalam pertemuan ini mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah hal dalam dunia pendidikan, terutama terkait arah pendidikan Jakarta ini mau dibawa kemana ke depannya, serta juga harapan-harapan terkait dunia pendidikan di Jakarta. Sementara itu bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana mengunjungi mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso. Kedua paslon ini didampingi Ketua Tim Sukses Siti Fadila Supari. Ya. Kemudian Sutioso mengajak kedua pasangan ini untuk berkeliling Museum Bang Yos. Ketiganya kemudian berdiskusi selama 1,5 jam tentang persoalan di Jakarta. Genderang perang antar kontestan yang maju di Pilkada Jakarta sudah mulai ditabuhkan. Beberapa kandidat kini mulai gencar belusukan, mengobrol janji demi menarik simpati. Selain masif menawarkan gagasan, masing-masing paslon juga mulai melontarkan perang urat saraf untuk memenangkan pertarungan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta hanya dalam 1 putaran. Mantan gubernur Jawa Barat ini percaya diri lantaran mendapat dukungan dari koalisi Jumbo. Pernyataan RK ini pun direspon langsung oleh bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno. Mantan gubernur Banten ini pun merasa yakin bisa menang 1 putaran. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini juga berkelakar. Jika Ridwan Kamil dan Suswono hanya menang tipis, maka ia dan Pramono Anung bisa dengan mudah mengalahkannya. Meski duet Ridwan Kamil Suswono disebut-sebut memiliki elektabilitas yang tinggi, rekam jejak pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tak bisa diremehkan. Apalagi masih ada pasangan non-parpol Dharma Pongrekun Kunwardana yang bisa saja mencuri suara. Saling klaim bisa menang 1 putaran boleh-boleh saja, tapi apa kemudian strateginya untuk bisa memenuhi sesumbar itu? Nah, sudah hadir bersama kami pemirsa sejumlah narasumber yang akan menjelaskan kepada Anda, khususnya untuk warga Jakarta. Sudah hadir Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung dan juga Rano Karno. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sebelahnya ada Bang Henry Satrio, pengamat politik pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Henry. Melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada Bang Fernando Silalahi selaku juru bicara dari Dharma Pongrekun Kunwardana. Selamat pagi Bang Fernando. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Muhammad Khalid selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi Bang Khalid. Bang Khalid, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi rame. Saya mau ke Bang Ciko dulu deh yang ada di studio. Bang Ciko, ini rame banget semuanya, sesumbar 1 putaran kabarnya. Yang awalnya ngomong memang Kang Emil yang ngomong duluan. Lalu kemudian dibalas oleh Bang Rano Karno. Wah, kita juga bisa 1 putaran begitu. Tapi kemudian apa strateginya, Bang? Kalau kita lihat kan strateginya sepertinya lebih mau masuk ke dari lapisan bawah masyarakat dulu. Itu kan itu jadi pintu awalnya. Tapi kemudian strategi besarnya apa, Bang, untuk bisa dapat 1 putaran? Kan tidak mudah. Pertama gini, kalau paslon itu udah memutuskan untuk maju, artinya punya hitung-hitungan dan tahu bahwa ada kemungkinan besar untuk menang. Nggak mungkin untuk memutuskan maju dan tidak yakin terhadap kemenangan. Nah, kalau kita bicara 1 putaran, tentunya itu juga menjadi mimpi semua paslon ya di seluruh daerah gitu, menang untuk ke pilkada, pileg, pilpres misalnya, itu kan inginnya 1 putaran karena 1 lebih cepat, kedua sumber dayanya nggak terlalu banyak dipakai ya kan. Kata Bang Dul, nah, apalagi ini pasca
Pilpres dan Pileg nih, banyak orang bokeh nih, ya kan? Jadi artinya memang harus menang satu putaran, tapi pada prinsipnya kalau banyak orang bokeh, orang bokeh habis Pileg kalau Pilpres, ya kan? Tapi artinya gini, tentunya dibarengi dengan program-program yang kita anggap memang dekat dengan masyarakat, yang bisa menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depan, yang bisa menjawab problematika masyarakat Jakarta yang begitu beragam dan lain-lain. Nah, ini yang tentunya ketika kita turun ke bawah beberapa minggu terakhir ini, awalnya tentu bukan hanya sekedar kampanye atau sosialisasi, tapi juga menyerap aspirasi. Ya, kita harus tahu dulu masalahnya. Kadang-kadang kan kalau kita menciptakan solusi hanya dari data saja, data itu penting ya. Bukan saya nggak mengatakan data nggak penting, tapi kalau kita nggak tahu feel-nya gitu, betul-betul feel di masyarakatnya gimana, kita nggak bisa hanya melihat gambar, peta atau data untuk memberikan solusi bagi Jakarta khususnya. Karena Jakarta walaupun satu kota, karakteristik masyarakatnya Jakarta Timur berbeda, Jakarta Selatan berbeda, Utara berbeda. Artinya turun ke bawah itu untuk menyerap aspirasi sambil juga memformulasikan gagasan-gagasan yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Jadi agak sulit nih kalau orang dari Jawa Barat gitu misalnya ya, kan? Yang jago data, arsitek, yang tangguh dan lain-lain. Tapi kalau nggak pernah tinggal di sini lama, kita nggak tahu. Kalau Mas Pram ini kan hari-harinya naik sepeda, ya hampir setiap pagi dia naik sepeda puluhan kilometer untuk mengetahui kemudian jalan-jalan yang rusak, bagaimana karakter masyarakat Jakarta yang ada di daerah ini, daerah itu, makanannya apa, ya kan, senengnya apa, ibu-ibunya senengnya dikasih apa, ya kebutuhannya pun berbeda-beda. Jadi itu satu. Yang kedua, ya kita punya program-program unggulan tentunya. Satu, kalau kita bicara soal keamanan, kita bicara soal CCTV di setiap sudut kota, ya kan. Artinya ini sangat membantu dan kita udah bicara dengan ibu-ibu seluruh Jakarta dan mereka mengatakan ya penting banget. Kenapa? Banyak pelecehan seksual, penculikan anak, ya kan, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi itu juga penting untuk apa? Untuk mengetahui traffic di daerah sini itu seperti gimana sih? Itu buat data juga bagus. Traffic bukan hanya lalu lintas, tapi juga traffic perdagangan. Misalnya usaha apa yang bagus di daerah sini? Oh, banyak ibu-ibu suka ngumpul nih daerah sini nih. Ya, kita jualan nasi uduk deh, ya kan, dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang kita kedepankan. Karena program-program itu tentunya yang memang banyak menyentuh masyarakat dan itu yang akan memenangkan hati mereka. Bagi kami ini bukan menang-menangan melawan paslon lain, tapi memenangkan hati warga Jakarta. Memenangkan hati warga Jakarta. Kita juga tanyain ke Bang Holid. Bang Holid tadi udah sempat disinggung oleh Bang Ciko. Ini warga Jawa Barat belum tentu bisa memenangkan hati warga Jakarta, agak sedikit sulit. Nah, ini kepercayaan diri untuk satu putaran itu, Jawa Barat ya. Oh iya, Depok ya. Depok ya. Yang disenggol jubirnya juga. Jubirnya juga langsung disenggol. Kira-kira nih keinginan ataupun kepedean untuk satu putaran itu karena memegang koalisi yang besar atau karena apa, Bang Holid? Ya kalau kita berpikirnya seperti itu, STY itu bukan warga Indonesia, itu tapi bisa menyukseskan timnas ya. Jadi gini. Jadi begini ya, kalau kita melihat kontestasi ini, kita berpikirnya adalah tentang warga Jakarta, Jakarta sebagai kota global ya, Jakarta sebagai kota yang sudah tidak menjadi ibu kota. Jadi kita butuh sosok kandidat yang bukan yang bukan hanya kelas lokal gitu ya, tapi juga diakui dalam konteks global. Nah, pasangan Ridwan Kamil Suswono ini, pasangan ini merupakan pasangan yang memiliki rekam jejak, memiliki pemikiran, gagasan yang bukan hanya diakui di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global. Kang Emil kemarin baru pulang dari luar negeri, mendapatkan gelar profesor kehormatan dari kampus di luar negeri, dan itu bukan untuk yang pertama kali, tapi untuk kedua kalinya. Dan ini adalah penghargaan beliau sebagai seseorang yang memiliki ide gagasan dalam membangun sebuah kota. Dan Kang Emil adalah sosok pemimpin yang bisa kita lihat bagaimana leadership beliau ketika menjadi wali kota Bandung, menjadi gubernur Jawa Barat. Dan Pak Suswono adalah seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak sebagai seorang legislator dan menteri. Jadi perpaduan antara perspektif pemimpin lokal yang diakui global
dan seorang wakil yang memiliki perspektif kepemimpinan pemerintahan pusat. Jadi kita ingin menawarkan kepemimpinan buat warga Jakarta yang insya Allah akan bisa berjuang memberikan yang terbaik buat warga Jakarta. Jadi kalau tadi bicara tentang menang satu putaran, lebih cepat memang lebih baik ya. Karena kalau kita lihat proses demokrasi ini cukup panjang sekali. Dari kemarin Pilpres, Pileg, dan sekarang Pilkada. Dengan satu putaran, tentu yang dimenangkan adalah warga Jakarta. Kang Emil kemarin menyampaikan bahwa ketika kita ingin datang dan memberikan solusi buat warga Jakarta, maka itu adalah kita mendengarkan langsung. Kita memiliki banyak program, yang mana program itu merupakan aspirasi langsung dari warga Jakarta. Misal, apa sih sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta terkait pemimpin Jakarta ke depan? Isu yang paling besar muncul adalah terkait bagaimana lapangan kerja, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda kita ini semakin sulit sekali cari kerja. Nah, inilah yang akan menjadi salah satu agenda besar dari pasangan Ridho, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, bagaimana menciptakan lapangan kerja khususnya untuk anak-anak muda. Kang Emil memiliki sebuah kompetensi dalam menciptakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu memiliki 17 subsektor, yang mana itu akan bisa menciptakan lapangan kerja yang begitu besar. Kemudian apalagi? Mengatasi banjir, mengatasi kemacetan. Kita ingin memadukan antara konsep public transportation yang terintegrasi, dan juga bagaimana konsep integrasi dengan rumah hunian yang layak. Jadi bagaimana rumah hunian itu bisa dekat dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Jadi perpaduan antara transportasi publik yang terintegrasi dengan rumah hunian yang dekat dengan aktivitas ekonomi. Itu akan bisa menjadi perpaduan. Apa yang sudah bagus di zaman Gubernur Anies Baswedan, itu kita lanjutkan terkait Jaklingko itu. Kita tambah armadanya, rutenya. Tapi kita juga akan integrasikan dengan rumah yang terjangkau dan layak, yang dekat dengan aktivitas ekonomi. Itu salah satunya. Dan inilah kita ingin tawarkan solusi yang konkret buat warga Jakarta. Iya, itu program ditawarkan untuk bisa memikat Jakarta agar bisa menang satu putaran. Nah, apakah kemudian program-program dari dua paslon ini menggentarkan paslon dari jalur perseorangan? Bang Nando, apakah juga punya target yang sama bisa menang satu putaran? Pak Fernando, silakan. Ya, halo. Iya, silakan Bang. Iya, kalau kami dari Dharma Parengkun, seperti yang pernah dikatakan oleh ketua tim kita, Ibu Siti Fadila Supari, kita bagaikan Daud melawan Goliat. Jadi apa yang dikatakan tadi dari paslon Ridwan Kamil, ya, maupun dari ini paslon yang diusung oleh Bang Ciko, ya, itu sudah kita rangkum dalam program-program kita. Apalagi calon independen Pak Dharma itu kan lama di kepolisian, dia mengerti situasi Jakarta ini seperti apa, ya, dia pasti bisa melihat bagaimana situasi, termasuk saat tadi kata Bang Ciko itu, keamanannya, justru kita butuh seorang pemimpin yang mengetahui bagaimana sekarang Jakarta ini kayaknya banyak yang tidak amannya, gitu loh. Ya, jadi kita justru membutuhkan pemimpin yang mengerti, yang melihat langsung. Karena Pak Dharma sudah langsung ke masyarakat, mendengar, ya, datang kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar wacana-wacana saja kita nih. Jadi kita sih yakin kalau Pilkada Jakarta ini bisa kita menangkan dalam satu putaran. Walaupun kita jalur independen, ya, kita tidak didukung oleh partai-partai. Tapi kita semua tim relawan dari Dharma Parengkun meyakini kita bisa menang dalam satu putaran. Karena masyarakat sudah rindu sosok pemimpin yang mungkin dikatakan, ya, kita coba ini dari jalur independen. Karena kalau mungkin dari jalur partai nanti nggak nyampe langsung, ya, ada sekat-sekatnya. Tapi kalau dari independen langsung kepada gubernurnya. Jadi
saya yakin, kita yakin semua tim ini, Pak Dharma Paring pun bisa menang satu putaran untuk Pilkada Jakarta. Baik, itu. ini luar biasa loh. Rabu pagi semuanya positive vibes banget. Benar-benar optimis semuanya, bisa yakin menang satu putaran. Kalau dari Bang Hensat melihatnya, ini bisa tidak terjadi dalam satu putaran di Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat biasanya kan kalau ada 3 paslon itu agak cenderung susah kan, Bang? Jawab nih. Jawab dong. Nanti banget. Saya udah dekat nih anak-anak tuh kan. Udah nanti banget. Jadi gini, ini dalam disertasi saya itu kemenangan paslon itu sangat tergantung dengan momentum politiknya. Momentum politiknya itu bisa didapat nggak? Kalaupun ada, bisa dipakai nggak? Gitu. Nah, per hari ini momentum politiknya itu belum kelihatan karena masing-masing kan masih melakukan pendekatan-pendekatan. Kemudian juga warga Jakarta juga masih memilah-milah nih kira-kira siapa yang akan dijagokan. Kalau secara popularitas Rano Karno mungkin unggul gitu ya. Kemudian secara dukungan pemerintah, perspektifnya atau persepsinya Ridwan Kamil mungkin unggul. Tapi dari sisi kebebasan bergerak ya mungkin Bang Dharma nih. Jadi masing-masing tuh punya keunggulan-unggulan. Tapi kalau nanti datang momentumnya, kemudian bisa dimanfaatkan, yang memanfaatkan itu menang. Tapi sebelum kita masuk ke era program-program, menurut saya yang perlu diperhatikan dan perlu diingat oleh para paslon ini adalah jaga lisan. Karena seringkali di Jakarta itu, gara-gara nggak jaga lisan, itu jadi kalah tuh. Dan sampai hari ini dari 2 mitos yang ada kan sudah terbukti satu mitos nih, bahwa Jakarta tuh nggak boleh Gubernur Jakarta itu nggak pernah 2 periode ya. Yang Mas Anies nggak ikut kan berarti terbukti lagi nih mitosnya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana warga Jakarta tuh mengkritisi para calon gubernurnya. Jadi hati-hati sekali dengan program-program yang harus atau yang akan ditawarkan ke warga Jakarta. Karena mereka kan bertanya balik gitu. Ini maksudnya apa? Ini buat siapa? Kenapa perlu ada begini? Kan kalau ditanya programnya hampir sama semuanya gitu. Kecuali Bang Dharma memang dia mengedepankan keamanan. Gitu ya. Kalau Mas Pram dan Bang RK gitu ya, itu sama aja programnya. Hanya nanti bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tapi menarik tadi Mas Holid bilang programnya Anies Baswedan akan diteruskan gitu. So artinya memang dalam berbagai survei kan Anies masih nomor 1 waktu itu ya. Sekarang sih udah nggak lagi. Artinya memang ada kelompok segmen masyarakat Jakarta yang menginginkan beberapa program Anies juga dilakukan. Baik. Terus yang menarik lagi adalah yang menarik lagi? Iya, potong dulu. Ini dikit. Semuanya masih bicara tentang Persija Jakarta. Semuanya bicara tentang Jakmania. Padahal itu hal yang penting, tapi masih ada lagi yang penting. Bukan lebih penting, penting. Yang penting lainnya. Kita tahan dulu, usai jeda kita kembali saat lagi. Tetap sini Dia Apa Kabar Indonesia Pagi.